Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sosok, sebuah program inspiratif, informatif, inovatif, dan memberikan motivasi berdasarkan sesosok individu yang dapat menggali ruang ide secara maksimal atas sosok kita pada hari ini. Ya pemirsa, sosok kita pada hari ini adalah seorang wanita cantik yang masih muda dan tentunya berbakat. Bakatnya ini di bidang tarik suara, karena beberapa tahun lalu dia menjadi finalis dalam kompetisi menyanyi di Indonesia. Namun tidak hanya sampai situ, karena dia juga akan melanjutkan pendidikan musiknya di negeri Kangguru. Siapa dia? Beri kita simak profil narasumber kita hari ini. Nama Kamasean Matthews, darah kelahiran Jakarta 30 Juni 1995. Dikenal lewat ajang pencarian bakat Indonesia, yaitu Indonesian Idol. Menjadi runner-up pada musim ke-7 ajang bergengsi tersebut, ia juga merupakan kontestan termuda dalam sejarah Indonesian Idol. Aksi panggung serta suaranya yang khas sering mendapat komentar manis dari para juri. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, gadis yang kerap disapa Sean ini juga pernah menjadi finalis Akademi Fantasi Indonesia Junior. Sean memang sangat antusias dan fokus dalam dunia tarik suara yang diminatinya. Kesuksesannya berbuah dalam 2 album berjudul How Could You di tahun 2013 dan If Only pada tahun 2015. Di samping sederet lagu yang ia nyanyikan, ia juga tak lupa memperhatikan studinya dalam bidang musik. Berkat kecemerlangan dan kerja kerasnya, usai menjalani pendidikan musik di salah satu universitas musik ternama di Jakarta, ia berhasil mendapatkan beasiswa S2 di Academy of Music and Performing Arts di Australia. Ya pemirsa, Anda sudah menyaksikan profil narasumber kita pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan berbincang-bincang dengan Kamasean Matthews setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Sosok. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sosok. Dan seperti yang tadi saya bilang, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Kamasean Matthews atau yang biasa disingkat dengan Sean. Oke? Halo, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, baik. Oke, lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk. Kan kemarin aku baru selesaiin S1-nya ya, untuk audio engineering. Sekarang sih lagi persiapan untuk berangkat lanjutin master sama masih nyanyi dan produce music gitu. Oke. Nah, gimana nih rasanya nih setelah memenangkan kontes menyanyi di Indonesia ya kan, menjadi finalis runner up, weh, gimana nih? Technically aku hampir menang sih. Oke. Nggak sih menang, juara dia juga menang lah. Cuman maksudnya perasaannya apa ya? Sebenarnya kompetisinya kan udah 3 tahun lebih, udah 3 tahun lebih yang lalu gitu. Cuman kayak rasanya masih kayak kemarin gitu, dan sampai sekarang aku masih belum bisa beradaptasi gitu kan soal apa surrounding aku gimana, kayak respon orang-orang terhadap aku. Kayak misalnya dulu kayak kalau jalan ke public places itu ya udah jalan biasa aja. Cuma sekarang itu pasti kayak orang-orang kayak notice sama, buat aku itu awkward gitu. Jadi kayak sampai sekarang ya rasanya masih awkward. Jadi aneh gitu ya? Aneh, tapi ya yang jelas yang paling utama bersyukur lah pasti, grateful gitu. Oke. Gimana sih, maksudnya nyangka nggak sih bisa jadi runner up di salah satu kontes menyanyi itu? Nyangka kalau sejujurnya sih enggak ya, karena itu kan aku nyoba pertama kali gitu, dan kayak emang nggak punya ekspektasi tinggi gitu. Cuma mikirnya gimana caranya bertahan dari minggu ke minggu gitu. Cuman kayak untuk kasih terbaik aja, nggak pernah punya goal, oh gue harus sampai ke grand final gitu, harus juara gitu, nggak pernah. Makanya begitu ternyata ya
Tuhan bawa sampai grand final, terus keluar jadi runner up juga itu yang surprise banget lah gitu, karena itu benar-benar di luar ekspektasi gitu. Oke. Boleh ceritain sedikit gak sih tentang pengalaman menariknya ketika berada di dalam kontes menyanyi itu? Ada pengalaman yang nggak pernah dilupain nggak? Yang susah dilupakan? Oh ya, banyak sih sebenarnya. Ada momen-momen yang membuat lo Banyak yang banget sih. momen-momen yang oh my god ini bener-bener ya nggak bisa banget dilupain gitu. Satu momen yang bener-bener melekat di dalam diri lo. Banyak banget sih, cuma mungkin highlight-nya itu waktu pas ini kali ya, waktu dapat hak veto itu. Karena itu emang emotionally kayak bener-bener roller coaster Iya. banget gitu. Karena hak veto dalam satu season itu kan cuma ada satu. Dan kayak kayak aku bilang tadi, aku nggak punya ekspektasi tinggi. Jadi memang aku setiap minggu udah prepare untuk worst case-nya gitu. Kalau memang ya ternyata Tuhan nggak kehendaki aku untuk lulus dan malam itu harus tereliminasi, ya udah gitu, that's fine. Dan memang waktu pas malam itu yang dibilang, Seon, kamu pulang gitu kan. Aku kayak yang, oh ya udah gitu. Maksudnya enggak, bahkan nangis pun enggak gitu ya. Pedih-pedih dikit ada sih, cuman kayak gitu. And then tiba-tiba dapat hak veto, so like kayak, itu benar-benar malam itu yang kayak everything went so fast gitu, kayak semuanya kayak emosinya tuh kayak sampai sekarang itu perasaan itu tuh masih keinget gitu, masih berasa gitu. Tapi sempat ngerasa kecewa nggak sih ketika pas dinyatakan, oke sayang kamu keluar atau sayang kamu pulang pada malam hari ini? Aku pun juga menilai diriku sendiri objektif. Jadi memang malam itu aku ngerasa aku nggak maksimal. So like I thought setelah aku perform, aku emang ini kayaknya ada kemungkinan memang aku masuk bottom 3 gitu. Karena kalau menurut penilaian aku buat diri aku sendiri, emang performance aku malam itu kurang maksimal gitu. Jadi makanya waktu pas dibilang masuk bottom 3 terus bottom 2 juga aku yang emang mentalnya udah di prepare buat itu gitu. Sebenarnya yang membuat saya ngerasa kurang maksimal saat itu tuh apa sih yang membuat sebenarnya? Atau apakah ada pressure di situ, ada tekanan dari situ atau? Pressure sih, maksudnya ya pressure jelas setiap minggu ada. Cuma memang itu pressure lebih kan lagunya itu kan waktu tema itu kan pas minggu aku eliminasi itu temanya itu adalah menyanyikan lagu-lagu yang kita pernah bawain waktu audisi. Okay. Jadi waktu itu aku bawain audisi waktu pas itu lagu audisinya Kak Regina sama lagu audisi aku waktu babak eliminasi ketiga. Iya. Dan itu kayak ya pressure-nya karena orang-orang udah pernah lihat, maksudnya lagu ini udah pernah dibawain di kompetisi itu, terus kayak ya pressure-nya gimana caranya aku bisa melampaui standar itu semua, itu satu pressure-nya gitu kan. Dan kayak itu lagu emang udah bagus, aku tuh nyanyi One and Only dan itu lagu bagus banget, maksudnya the song itself is already spectacular gitu. Dan tugas aku gimana caranya membuat lagu itu lebih spectacular dari lagunya sendiri gitu. Nah makanya kayak emang pressure-nya besar banget dan waktu itu memang aku lagi kurang fit karena 2 hari sebelumnya itu aku di opnam di rumah sakit gitu. So like emang physically dan mentally waktu itu memang aku lagi, menurut aku memang gak maksimal gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin masalah menyanyi gitu, emang hobi ya dari kecil menyanyi itu hobi? Gak sih? Enggak. Hobi tuh tergantung sih definisi hobi itu apa. Karena kayak aku kayak kalau di rumah misalnya kayak lagi nyuci piring, ya nyanyi. Terus kayak lagi kamar mandi, nyanyi. Atau lagi lagi ngapain gitu. Mungkin kalau napas nyanyi juga sih. Cuman emang ya perbedaannya dari dulu memang aku nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi seorang penyanyi gitu. Berarti bukan cita-cita ya? Bukan, cita-cita aku jadi nggak pernah loh punya cita-cita jadi penyanyi itu kayak kalau anak-anak kecil sekarang harus pengen jadi artis gitu. Nggak pernah gitu, kebayang untuk jadi public figure gitu nggak pernah. Dan kayak aku dulu cita-citanya akademik gitu lah, akademik banget. Dan kalau nggak jadi ya itu kan dokter atau nggak arsitek atau nggak diplomat gitu. Dan ya gitu, terus tiba-tiba, tapi memang musik itu memang, music has always been a big part of my life. Jadi mungkin memang secara nggak sadar sebenarnya selama perjalanan hidup aku bertemu dewasa itu secara nggak sadar memang ya emang jalurku sebenarnya harusnya di musik gitu. Oke. Sebenarnya kalau dilihat nih, tadi bilang kan cita-citanya benar-benar akademik banget ya kan, jadi diplomat atau jadi dokter gitu kan, itu jauh banget sama musik gitu kan, sama menyanyi. Nah gimana ceritanya nih bisa sampai terjun sekarang di dunia tarik suara? Atau bisa sampai suka bahkan di dunia tarik suara? Karena ikut sebenarnya kayak kalau suka sih nyanyi suka banget. Dan maksudnya aku pun juga dari SMP udah mulai kayak nulis lagu, maksudnya
all about music. Kalau musiknya in general gitu, tentang apa bidang music in general aku suka, karena memang dari kecil kan juga belajar main piano gitu kan, dan kayak emang keluarga aku juga semuanya kita suka musik, mama papa itu iya keluarga besar lah kita emang suka musik gitu. Jadi kalau rasa sukanya sih sebenarnya memang dari kecil, cuman memutuskan untuk memang okay, this is my my profession. Ya itu mungkin pas memang setelah selesai kompetisi itu baru memang benar-benar oke, fix, berarti memang my main road itu di sini. Oke. Berarti sekarang sudah memutuskan untuk fokus di dunia musik. Itu maksudnya definisinya gimana? Fokusnya kayak iya sih, cuma maksudnya nggak menutup kemungkinan bahwa nanti in the future, karena kan aku memang ya kan nggak mungkin sampai tua aku ini terus apa namanya nyanyi terus. Jadi kayak ya aku pasti akan berkembang nanti bidang bisnis and stuff lah. Tapi kalau dari keluarga sendiri sangat mendukung ya di dunia tarik suara ini. Puji Tuhan mendukung banget. Mendukung banget. Nah terus langkah selanjutnya ini setelah apa namanya memenangkan atau menjadi finalis di kompetisi tarik suara ya kan, menyanyi. Nah langkah selanjutnya dari seorang Sean ini apa sih? Yang jelas pengen punya album sih, karena itu udah ketunda lama banget, udah berapa tahun ya. Iya sebenarnya advantage jadi apa ya penyanyi lulusan ajang pencarian bakat kayak gitu adalah ya udah kata kasarnya orang udah tahu lo penyanyi istilah gitu. Cuma memang tetap orang-orang pasti menantikan karya, dan itu maksudnya itu yang sekarang jadi kayak pressure buat aku tersendiri gitu. Dan ya untuk jangka dekat ini sih memang pengennya next step itu album dulu. Album dulu. Oke, tahan dulu, nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan berbincang-bincang lagi dengan Sean. Tapi setelah sama berikut ini, tetap di Sosok. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sosok, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Sean nih. Oke Sean, apa sih siapa orang yang benar-benar mendukung Sean dari awal sampai sekarang? Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Ya iyalah. Iyalah, itu maksudnya, udah pasti, ya itulah itu udah pasti. yang Oke. pencipta gimana gitu. Orang tua sih paling, maksudnya keluarga inti ya, mama papa dan adik-adik sih. Karena kan emang ya saksi hidupnya dari awal ya mereka ya, mama papa yang ada dari awal kan, karena kalau nggak ada mama papa nggak ada aku gitu. Oke. Tapi benar-benar pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu dengan menyanyi gitu kan? Karena udah sering nyanyi gitu kan di mana berbagai tempat, berbagai kota gitu. Ada nggak sih ngalamin titik jenuh? Wah, gue udah ngerasa jenuh banget nih gitu. Pernah sih. Pernah. Tapi bukan jenuh nyanyinya ya, Oke. lebih kayak jenuh jadi seorang penyanyinya gitu. Maksudnya jenuh jadi public figure gitu. Karena kayak dulu buat aku nyanyi itu kayak it's something that I really love to do. It's kind of like apa ya? Kayak tempat runway-nya gitu lah. Saya kayak kalau misalnya seharian pusing habis sekolah sampai rumah, pegang gitar, bikin lagu gitu, nyanyi, maksudnya untuk ngelepasin stres. Nah cuman sekarang ini dengan tekanan yang baru, terus tanggung jawab yang baru gitu kan, being a public figure gitu, seorang penyanyi di mata masyarakat, jadinya kadang-kadang justru nyanyinya itu yang bikin stres kan, jadinya kayak ada pressure. Cuman itu apa ya, nggak setiap hari sih, maksudnya itu cuma pada titik-titik tertentu yang kayak bener-bener aku lagi kayak I can't take it anymore, yang kayak bener-bener yang greget gitu lah. Cuman sisanya daripada itu enggak sih. Oke, nah tapi memang sebenarnya wajar kan untuk seorang merasa berada di titik jenuh gitu. Nah, ketika saya berada di titik jenuh, siapa sih yang bisa ngebangkitin mood saya lagi untuk oh iya, gue harus bangkit nih, gue harus semangat nih gitu. Yang bisa membangkitkan semangatku. Cuma Tuhan yang bisa membangkitkan semangatku. Soalnya manusia tuh pasti akan selalu mengecewakan, maksudnya. Even kadang-kadang our own family, our own parents, maksudnya dengan ego kita pasti kita bisa aja kecewa gitu sama orang tua kita sendiri atau sama saudara kita. Tapi memang ya, iya nggak akan pernah ngecewain itu Tuhan gitu. Jadi memang istilahnya kata kasarnya kalau buat aku, kalau misalnya aku lagi agak-agak error dikit otaknya, yang nampar aku ya Tuhan gitu. jadi begitu kena tamparan gitu dari Tuhan baru kayak pikirannya lebih jernih lagi, terus kayak oh ya mom dad gitu, I'm sorry, terus kayak adik-adik juga ngelihat betapa apa namanya sisi ego di dalam manusia itu yang bikin apa namanya
justru diri aku sendiri ya sering yang bikin aku jadi down gitu sih. Jadi memang sama Tuhan sih yang gak pernah kecewain. Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih, untuk Sean ini dulu sebelum menyanyi siapa sih Sean ini? Siapa aku? Siapa sih sosok Sean ini sebelum Aku menjadi hanya anak penyanyi Bekasi. gitu? Nah. Aku hanya anak Bekasi. Apa ya? Pelajar lah. Pelajar emang. Cuman emang aku anaknya maksudnya ya bisa dibilang akademis lah gitu. Jadi ya itu dia. Kayak aku bilang aku nggak pernah kebayang bakal jadi penyanyi. Jadi kayak emang target hidupku juga semuanya tuh saya aku udah punya target ini dan itu di jalur sekolah gitu. Nanti aku selesai kuliah, aku mau kuliah dulu juga optionnya bahkan gitu hubungan internasional atau nggak hukum atau nggak kedokteran atau nggak psikologi. Jadi kayak nggak ada di bidang musik tuh nggak kepikiran sama sekali apalagi gitu untuk kuliah. Ya orang tapi kalau dari akunya sendiri as a human being, as a person sih mungkin kayak dari dulu sama sekarang nggak berubah kali ya. Cuma ya pasti seiring bertambahnya umur pasti lebih dewasa lah, seharusnya. Seharusnya, tapi nggak tahu sih lebih dewasa. Tapi ada perbedaan nggak sih dari Sean zaman dulu, ini sebelum jadi penyanyi, ketika sekarang menjadi penyanyi? Oke, bisa dibilang mulai dari apa ya namanya karakter Sean gitu ya, mungkin sedikit berubah atau harus jaga image nih, harus jaga image gimana gitu. Ada bedanya nggak sih? Jaga image sih enggak justru ya, malah aku justru sering dikasih tahu suruh jaim. Karena gitu, maksudnya mungkin kalau orang lihat di TV kayak itu kan cuman sekitarnya paling 5% lah dari aku yang bener-bener in real life kayak apa. Jadi banyak selama ini kayak komentar orang yang paling sering aku dapat begitu mereka pertama kali ketemu aku gitu, ternyata aslinya kirain jutek gitu, kirain pendiam, kirain dewasa banget sih. Selain karena aku biasa nyanyi lagu-lagu yang maksudnya lebih kayak yang powerhouse yang kayak gitu-gitu, terus kayak mungkin pembawaannya kelihatan lebih mana lah gitu. Cuman emang aslinya sih orangnya sih gitu. Oke. Dan kalau menyanyi ini buat hidup Sean ini apa? Menyanyi itu adalah nafas kerja, enggak sih? Cuman emang ya. Tapi kayak mamaku pernah bilang deh, kalau kayak mungkin jumlah aku bernyanyi sama jumlah aku nafas kayaknya sama. jadi kayak di rumah sampai pernah maksudnya ini kayak ini aja ya maksudnya bercandaan di rumah gitu. Kayak orang kan kalau misalnya di luar ya orang minta aku untuk nyanyi gitu, tapi kalau di rumah semuanya udah pada bosan dengan aku nyanyi. Sampai jadi kadang-kadang aku suka bercandain ke mereka. Kalau misalnya mami atau kayak daddy atau adik-adik aku bilang aku berisik gitu kan, berisik kak gitu. Aku ngomongnya kayak, kalian tahu nggak di luar sana orang-orang pada minta aku nyanyi. Di sini aku nyanyi nonstop. Jadi kayak ya mungkin sebesar itulah maksudnya kayak that's how much singing means to me. Oke, dengar-dengar kabar nih kalau saya ini akan melanjutkan pendidikannya di luar, tapi mengambilnya musik. Kenapa? Karena sekarang ya profesiku udah kan tetap di sini kan as a musician. Mimpi terbesar dari seorang Sean ini apa sih yang sampai sekarang belum terwujud? Mimpi pasti setiap orang mempunyai mimpinya tersendiri ya kan. Nah kalau Sean ini mimpi terbesarnya apa? Yang tadi aku bilang aku pengen punya my own company, my own empire gitu in this industry. Tapi terlepas dari itu yang jelas aku pengen aku kan gini, aku punya moto bahwa hidup aku ini nggak berarti kalau misalnya belum berarti buat hidup orang lain. Jadi ya selama ini aku selalu berusaha gimana caranya supaya aku bisa bermanfaat buat orang lain. Dan mungkin ya salah satu mimpi terbesar aku gimana caranya bermanfaat buat masyarakat secara global, jadi globally. Untuk bisa reach out to people and help them globally. Oke. Nah, saya punya motivasi nggak sih buat teman-teman di rumah yang menyaksikan program Sosok ini gitu, supaya mereka juga termotivasi untuk berani mengambil keputusan atau berani untuk jalanin gitu passionnya gitu. Asik. Manusia berencana tapi Tuhan yang berkehendak gitu. Jadi kayak kita bisa punya berbagai macam rencana dalam hidup kita, tapi kalau Tuhan bilang enggak, itu nggak akan terjadi. Tapi kalaupun sampai itu terjadi, apa yang kita pengenin itu nggak terjadi, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah gitu. Karena itu yang aku alamin. Saya kalau dari ceritanya kan banyak banget istilah rencana aku yang dibelokin dari rencana awalnya. Tapi ya Tuhan tunjukin bahwa there's something yang lebih luar biasa dan lebih spectacular, lebih amazing dari apa yang kita rencanakan. Yang penting dengar-dengar aja sama apa yang Tuhan mau sih. Oke, terima kasih Sean udah
apa ya, menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang, untuk sharing juga. Thank Terima you for kasih having banyak me. dan sukses juga buat karirnya Sean. Amin. Dan misalnya demikianlah perbincangan kita dengan Kamasean Matthew atau Sean. Dan sampai jumpa di program sosok selanjutnya. Siapa sosok selanjutnya? Nantikan di episode selanjutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita juga akan mendengarkan suara merdunya dari seorang Sean. Silakan. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. 'Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. And sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting in the other side.